Halo, perkenalkan nama saya Parasatya Ilestari. Saya adalah mahasiswa arsitektur Universitas Mercubuana. Di sini saya akan menceritakan hasil dari tugas perancangan arsitektur saya yaitu bedah karya bangunan. Bangunan-bangunan yang telah saya bedah adalah tempat pembugaran kesehatan dan juga penyaluran hobi seperti bermain bola, berenang, atau berrekreasi bersama keluarga. Langsung saja ke bangunan yang pertama. Baik, bangunan yang pertama adalah Sport Center, yaitu Sport and Leisure Center. Sports and Leisure Center dirancang oleh arsitek ACXT pada tahun 2006. Bangunan ini berada di Langreo, Asturias, Spanyol, yaitu ibu kota industri pertambangan batubara di Spanyol. Kota ini adalah konglomerat karena pertambangannya, dan juga kota ini dikelilingi oleh pegunungan dengan campuran perumahan, bangunan industri, poros tambang, menara pendingin besar, pembangkit listrik tenaga panas, dan lain-lain. Bangunan ini juga dikembangkan dengan rencana untuk mentransformasi dan meregenerasikan kawasan pertambangan batubara di Asturias. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu Sport Center. Sport Center adalah bangunan yang mewadahi berbagai olahraga di dalam ruangan tertutup maupun terbuka. Pada negara-negara maju, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh mereka juga memasukkan unsur-unsur pendukung seperti sarana rekreasi, sarana perdagangan atau retail, dan restoran. Lalu, fungsi dari bangunan ini, bangunan Sports and Leisure Center, adalah sebagai tempat untuk pembaruan atau penyegaran masyarakat setempat karena di sekitarnya industri pertambangan yang lumayan besar. Jadi mereka tidak hanya bekerja saja, namun juga dapat berolahraga agar dapat mengembangkan potensi diri masing-masing individu maupun kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar bangunan ini. Lalu juga di dalam bangunan ini tersedia lapangan basket indoor beserta tempat duduk untuk menonton jika diadakan pertandingan. Lalu ada juga kolam renang indoornya. Lalu para pengguna bangunan ini adalah warga lokal yang tinggal di kota tersebut, seperti orang dewasa, anak-anak yang masih bersekolah, lalu para pekerja tambang atau para pekerja lainnya, dan juga yang pasti tim olahraga yang ada di kota tersebut. Tujuan dari desain bangunan ini adalah untuk memberikan model pembangunan kembali pada area di sekitarnya. Contohnya seperti atap yang ditutupi oleh rumput buatan. Nah, ini bertujuan agar bangunan ini dapat menyegarkan daerah sekitar dan tidak monoton seperti bangunan yang lainnya. Karena lahan bangunan tidaklah rata, maka program ruang disesuaikan oleh fungsi dan kebutuhannya masing-masing. Contoh seperti kolam renang. Kolam renang ditaruh di level yang paling tinggi. Lalu ada area untuk senam ritmik. Senam ritmik ini ditaruh di level yang di tengah-tengah. Dan ada juga aula lapangan untuk bermain bola atau semacamnya ditaruh di level yang paling rendah. Lalu sirkulasi untuk masuk ke dalam bangunan ini ada dua. Yang pertama bagian A. Bagian A adalah sirkulasi untuk masuk ke pintu utama yang dilalui oleh pengendara kendaraan pribadi. Karena jarak yang lumayan jauh dari jalan raya, selain itu bagian A adalah tempat berparkir kendaraan orang yang mengunjungi bangunan tersebut. Lalu untuk bagian B, untuk masuk bagi orang-orang yang berkendaraan umum dan para pejalan kaki. Karena bagian ini terletak persis di samping jalan raya. Jadi orang yang memakai kendaraan umum atau pejalan kaki dapat dengan mudah masuk ke dalam bangunan ini. Lalu pembahasan selanjutnya adalah zoning denah lantai utama, yaitu nomor 1, 2, dan 4 adalah zona publik, yang berketerangan nomor 1 main entrance atau pintu masuk, nomor 2 koridor masuk ke tribun, nomor 4 tribun,
dan dilanjutkan dengan warna ungu atau servis bernomor 9 dan 5, yaitu 5 adalah toilet dan 9 adalah ruang servis. Lalu untuk zona privat yang berwarna hijau, di situ dicantumkan nomor 8 yaitu office. Lalu yang terakhir adalah zona semi private yang bertuliskan nomor 3, 6, 7, dan 10, yaitu 3 lapangan basket, 6 area senam ritmik, 7 ruangan serbaguna, dan 10 kolam berenang. Dilanjutkan untuk penzoningan lantai dasar. Mengapa di sini lantai dasar? Karena yang sudah dijelaskan pada awalnya, lahan dari tapak ini tidak rata, jadi lantai utamanya itu adalah lantai 2, dan lantai dasarnya ini lantai di bawah lantai utama. Nah, langsung saja untuk penzoningannya. Seperti tadi, warna merah adalah public, yaitu nomor 1 dan 2 adalah nomor 1 pintu masuk dari lantai utama, dan yang kedua koridor masuk ke lapangan. Lalu untuk servis yang berwarna ungu ada pada nomor 4, 6, dan 9, yaitu 4 ruang servis, 6 ruang servis juga, dan 9 ruang servis juga sama. Ruang servis ya kurang lebihnya seperti toilet dan lain-lain. Lalu untuk zona private yang berwarna hijau ada nomor 7 dan 5, yaitu nomor 5 ruang peserta olahraganya, dan nomor 7 itu office. Nah, lalu yang terakhir ada semi-private. Semi-private ini berwarna kuning. Nah, ada pada nomor 3, 8, 10, dan 11. 3 adalah lapangan basket, 10 adalah ruang serbaguna, 8 adalah mixed room, dan 11 adalah kolam renang. Lalu kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan struktur. Bangunan ini memakai struktur bentang lebar space frame atau struktur rangka ruang. Space frame ini adalah struktur rangka 3 dimensi yang dibentuk di stress dalam geometris pola. Space frame dapat digunakan untuk konstruksi yang berbentang besar dengan mendukung beberapa interior, seperti truss, bingkai ruang yang kuat karena kekakuan yang melekat pada segitiga, melenturkan beban atau lentur momen, ditularkan sebagai ketegangan dan kompresi beban sepanjang strat masing-masing. Kolom pada bangunan ini berbentuk V. Kenapa? Karena untuk menopang bagian atap yang melengkung serta bagian bentang lebar yang memakai struktur rangka ruang. Bisa dilihat dari gambarnya, ada atap yang tidak terlalu lebar bentangnya dan juga ada yang sangat lebar bentangnya. Nah, yang tidak terlalu lebar ini hanya memakai rangka baja biasa. Dan yang sangat lebar bentangnya ini baru memakai struktur space frame. Namun, kolom berbentuk V ini juga sangatlah kuat untuk menopang beban seperti atap yang berbentang lebar seperti ini. Lalu, utilitas pada bangunan ini salah satunya adalah langit-langit area kolam renang terdiri dari strip berlubang dengan kerudung penyerap yang dapat mengurangi bunyi yang terdengar tidak enak dari gema struktur bangunan. Dan ini juga satu-satunya area di seluruh bangunan yang dirancang dengan kulit transparan dinding tirai. Selain itu juga pada bangunan ini terlihat dinding-dinding kaca yang berfungsi sebagai pencahayaan alami juga. Lalu material yang digunakan untuk menyelesaikan interior pada bangunan, yaitu yang keras,
lalu tahan lama dan tertahan seperti balok beton yang dicat, Eternit yang dicat dengan resin epoksi, dan juga lantai yang dibuat dengan resin epoksi. Material kayu yang digunakan untuk lapangan di aula olahraga memberikan kesan yang paling hangat dari semua hasil akhir desain interior bangunannya. Lalu di sekeliling lapangan dan dalam rangka meningkatkan kualitas akustik untuk konser dan kegiatan serupa, sebagian mukanya dibalut dengan lembaran bergelombang mini berlubang, lalu dicat hitam dengan panel wall batu di bagian belakang. Selain itu, rumput buatan di atap memiliki insulasi wall batu 10 cm yang menyediakan insulasi termal dan akustik yang sangat baik. Baik, untuk kesimpulan dari bangunan ini, bangunan Sports and Leisure Center ada kelebihannya, yaitu yang pertama, penataan ruangnya sederhana, bagus, jadi tidak membuat para pengunjung bingung. Lalu pemanfaatan lahan untuk ruang servis yang ada di bawah bangku tribun. Lalu penampakan struktur yang menjadi nilai estetika juga dalam interior bangunannya. Dan yang terakhir adalah pemakaian langit-langit di area kolam renang yang dapat meredakan gema-gema yang mengganggu. Lalu kekurangannya adalah yang pertama, akses untuk masuk lumayan jauh bagi para pejalan kaki. Lalu bangunan tertutup bangunan lain, jadi sedikit membingungkan bagi para pengunjung yang memakai kendaraan pribadi untuk masuk mencari parkirnya. Lalu yang terakhir adalah akses pintu masuk tidak selalu ada di setiap sisi para pengunjung datang. Sekian untuk pembahasan bangunan yang pertama. Lalu untuk bangunan yang kedua adalah Sculptural Playground. Ya, Sculptural Playground dirancang oleh arsitek Anna Bau pada tahun 2011. Bangunan ini berada di Wiesbaden, Jerman. Perkuatan Schulberg di Wiesbaden, Jerman menciptakan ruang publik baru yang luar biasa. Taman bermain, desain arsitektur yang luar biasa menghadap ke pusat kota Wiesbaden. Sculptural Playground ini merupakan ruang publik untuk bermain anak-anak yang berada menghadap ke pusat kota. Tempat ini menarik perhatian orang-orang dari segala usia dan latar belakang etnis untuk datang bertemu dan berkomunikasi melalui aksi wahana permainannya. Lalu pengguna serta pengunjung pada tempat ini bukan hanya anak kecil saja, namun orang dewasa juga bisa, mau orang dewasa ataupun orang lansia. Mereka bisa datang untuk berkomunikasi sesama dan bersosialisasi terhadap orang lain juga. Ruang publik atau taman bermain ini menyorot pentingnya urbanistik dari tapak yang menghadap Wiesbaden yang bersejarah, dan di sisi lain menawarkan berbagai aktivitas permainan yang menarik dan kompleks. Lalu ini adalah gambaran denah dari taman bermain atau ruang publik tadi. Bentuk pentagonal ini terinspirasi oleh bentuk bersejarah kota Wiesbaden, sedangkan bagian dari alat bermain ini itu naik dan turun mengacu pada situasi perkotaan di lokasi. Lalu yang sudah ada tanda bulat dan tanda panah ini, pelat butiran karet berputar sebagian mendukung pendakian atau sekedar menawarkan platform peristirahatan. Di bagian bawah struktur, pelat karet tersebut memungkinkan pengguna untuk melewati jaring dengan melompat dari pelat ke pelat. Lalu, dalam satu lingkaran, terdapat 6 persinggahan utama untuk aktivitas bermain. Di taman lain anak-anak dapat naik turun atau berayun di antara lain dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Itu sudah ditandai bulat untuk wahana untuk memperjelas
gambar wahananya seperti apa, yang ada yang naik, ada yang turun, lalu ada yang seperti ayunan. Untuk kesimpulan dari bangunan ini yang bisa saya ambil, kelebihannya adalah wahana yang dirancang sangatlah cemerlang untuk pengembangan sensorik dan motorik anak. Lalu, penyatuan desain dengan alam menjadikan tempat ini nyaman dikunjungi oleh siapapun. Dan yang terakhir, tapak yang menghadap ke pusat kota akan semakin menambah daya tarik orang yang berkunjung. Lalu untuk kekurangannya adalah, yang pertama, karena tempat ini menyatu dengan alam, perawatannya akan lumayan berat karena daun-daun yang akan berjatuhan dari pohon-pohon. Lalu yang kedua adalah warna yang terlalu monoton bagi anak kecil. Biasanya anak kecil suka yang warna-warni, tidak hanya monoton satu warna saja. Lalu yang ketiga, wahana permainan yang cukup sulit bagi anak yang mempunyai keterbatasan. Sebaiknya dibuatkan wahana khusus untuk anak yang mempunyai keterbatasan. Sekian untuk bangunan kedua ini. Terima kasih. Lalu ini adalah tempat yang terakhir, yaitu Eastside City Park. Eastside City Park ini dirancang oleh arsitek Paytel Taylor pada tahun 2013. Eastside City Park ini berlokasi di Birmingham, United Kingdom atau di Inggris. Bangunan ini adalah bagian penting dari rencana kota besar dan di jantung kawasan regenerasi Eastside Birmingham. Eastside City Park ini merupakan tempat di mana orang dapat berhenti, bersantai, dan menikmati landscape yang penuh warna dan aromatik. Lalu tempat ini juga menjadi titik fokus dan jalur utama menuju kabupaten yang akan menarik orang ke Eastside. Lalu meningkatkan kemakmuran ekonomi daerah dan mendorong pembangunan baru. Pengguna dimulai dari yang muda hingga yang tua bisa mengunjungi tempat ini. Contohnya seperti orang kerja, pelajar, ibu rumah tangga, mahasiswa atau mahasiswi, serta masyarakat umum pun bisa semuanya mengunjungi serta memakai tempat ini. Dan juga biasanya yang mendatangi tempat ini tuh kebanyakan orang yang hendak menuju ke arah bangunan sekitarnya. Lalu keluarga-keluarga yang ingin bermain-main juga dengan anak-anaknya atau pasangannya. Mengenai konsep dari tempat ini, desainnya mengikuti strategi Paytel Taylor dalam membuat urutan ruang yang ditentukan dengan rute yang logis namun menyenangkan di antara mereka, tetapi dengan menambahkan lapisan makna karena ini bekerja secara berbeda dalam arah memanjang atau melintang. Arsitek telah menerapkan strategi penanaman branding yang membantu mendefinisikan ruang kota ini dengan cara yang membangkitkan persepsi dan harapan umum tentang taman. Pepohonan besar membedakan ruang, pandangan langsung, dan menyediakan tempat berteduh dan penutup. Struktur ini diperkuat dengan penanaman dalam skala yang lebih kecil yang memiliki cukup variasi yang memberikan banyak karakteristik pengalaman yang berbeda di seluruh taman, menciptakan pengalaman taman yang terbentang, penuh dengan penemuan dan kegembiraan. Taman ini dilayani dengan baik oleh transportasi umum dan strukturnya menyediakan jalur pejalan kaki yang jelas ke pusat kota dan mengakomodasi rute sepeda dan banyak rak sepeda sehingga mengurangi ketergantungan pada mobil. Taman ini telah dirancang untuk tahan lama, menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dan kuat. Ini memberikan tolak ukur kualitas di Eastside dan meminimalkan potensi karbon di masa depan dan biaya finansial untuk perbaikan dan penggantian. Baik, berikut adalah gambaran-gambaran dari fasilitas di Eastside City Park. Yang pertama adalah jogging track. Jogging track ini sudah kita lihat
seperti di foto, dengan pemandangan alam tamannya, berbagai macam tanaman-tanaman ada dan pepohonan, lalu juga sudah disediakan bangku jikala capek saat berjogging. Lalu yang kedua ada lahan terbuka yang bisa digunakan untuk bersepeda atau berskateboard atau bermain-main yang lainnya. Dan lalu yang terakhir ada tempat untuk bersantai di depan kolam air mancur. Ya, ini adalah kesimpulan yang bisa saya ambil dari bangunan Eastside City Park ini, yaitu kelebihannya yang pertama, fasilitas pada tempat ini sangat amat memadai, dimulai dari transportasi hingga tempat untuk berekreasi. Lalu, tempat ini juga menjadi suatu daya tarik dan jalan keuntungan bagi bangunan sekitarnya. Lalu tempat ini telah dirancang untuk tahan lama, dan juga menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dan kuat. Jadi, investasi di awal menghemat selanjutnya. Lalu, di taman ini juga yang saya lihat perkerasannya sedikit dan banyaknya penghijauan. Jadi, itu adalah nilai yang sangat bagus juga. Untuk kekurangannya, saya belum bisa terlalu menilai terlalu jauh untuk kekurangannya. Jadi yang saya lihat di sini hanyalah kelebihannya, karena menurut saya taman ini sudah mendekati ke arah sempurna. Terima kasih. Sekian pemaparan hasil dari bedah karya saya tentang bangunan atau tempat olahraga. Mohon dimaafkan bila masih banyak salah dan kurangnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak.